Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam bina remaja. Oke ya teman-teman, stay safe dan tetap di rumah aja nih sesuai hashtag kemarin ya. Alhamdulillah sekarang kita udah kedatangan tamu ya lumayan udah punya nama nih. Dia putra asli Cikuda, Dusun 04. Iya. Kita sekarang udah kedatangan tamu yaitu Pindi Sibolang. Iya. Gimana nih kabarnya Pin? Alhamdulillah sih baik. Baik. Ya. Selama lockdown itu sekarang kesibukannya apa nih? Ya kesibukan sih kalau sana merawat hewan kayak gitu, kayak mandiin hewan, terus paling ngasih makan. Ngasih Gitu. makan. Itu hewan Pindi pribadi atau Pindi kerja di tempat orang atau gimana gitu? Enggak, itu hewan punya Lucky Hakim. Oh gitu. Iya, jadi bukan hewan pribadi. Kebetulan Pindi sekarang kerja sama Lucky Hakim gitu. Iya. Ikut bareng terus maksudnya ikut di channel Lucky Hakim juga atau bagaimana gitu? Itu sih sebenarnya saya ikut channel Lucky Hakim ya. Jadi Lucky Hakim sama Dream Team kayak gitu. Jadi buat ya iseng-iseng mainin hewan. Iseng-iseng mainin hewan, Iya. hobi yang tadinya dari iseng-iseng, hobi terus alhamdulillah jadi Alhamdulillah, penghasilan gitu ya. iya. Sorry nih teman-teman kalau semisalnya gua kelihatan agak grogi soalnya takut lihat buaya muara dibawa sama Pindi. Nah, tuh ayo dia udah mulai marah. diomongin Iya. jadi marah ya. Nah, bicara tentang hewan yang sekarang dibawa Pindi nih, ini hewan jenis apa sih kalau boleh tahu gitu? Kalau ini sebenarnya masuknya ke buaya muara. Jadi buaya muara ini buaya asli Indonesia. Dia banyak di pinggiran-pinggiran kali contohnya, di pinggiran sungai. Cuman kalau buaya ini paling banyak dia di daerah Kalimantan, Sumatera itu paling banyak. Kalau di daerah Jawa dia sedikit populasinya. Populasinya sedikit. Ya. Itu karena kenapa tuh kalau tadi Pindi bilang di Kalimantan itu lebih banyak dibanding di Pulau Jawa itu kenapa tuh kalau betul? Karena kalau misalkan di Pulau Jawa kan banyak pembangunan. Jadi buaya itu pada kegusur gitu. Pada kegusur jadi dia pindah. Habitatnya gitu Habitatnya ya. pindah. Habitatnya karena ya ulah manusia sendiri Iya. sih kayak gitu ya. Oke. Terus kalau yang ya mungkin teman-teman juga udah sering lihat kalau misalkan Pindi di channel Lucky Hakim gitu. Iya. Kalau Pindi challenge apa namanya gigit-gigit hewan-hewan yang ya bisa kita bilang Berbahaya lah gitu Iya. ya. Itu maksudnya Pindi memang ada maksud dan tujuankah atau memang Pindi mau sendiri atau seperti apa sih kayak? Enggak sih, sebenarnya saya cuman mau nunjukin bahwa hewan sejinak apapun bisa digigit. Contoh kayak misalkan ini. Ini banyak orang miara. Katanya ini buaya jinak. Iya, ini buaya jinak di kita antang, tapi Iya. di belakang dia bisa gigit. Ini tekanannya kalau misalkan digigit segede gini minimal tangan kita bisa retak. Itu segede gini nih. Segede gini. Nah kalau boleh tahu ini udah berapa tahun umurnya nih? Ini sekitar umur 1,5 tahun. 1,5 tahun Iya. itu bisa tangan retak tuh ya. Retak. Kalau yang gede itu kayak gitu. Gede udah hancur itu. Tuh. Oh, kan. Jadi udah ya udah mulai nggak antang sih. Jadi dia mau di sini. Gak apa-apa kita kerjain. Ih, pin. Pegangin dia. Sorry teman-teman. Iya takut lah ya biasa kan. Kalau nggak biasa sama hewan kan emang Pastilah. Mendingan kita takut sama hewan. Soalnya Gimana? apa? Kalau misalkan kita banyak nih orang-orang, terutama anak-anak kecil ya. Iya. Dia baru belajar di YouTube, baru belajar sedikit, tapi dia udah megang ular. Itu kalau kayak gitu efeknya gimana tuh? Jadi yang saya takutin, bukan saya doang, banyak teman-teman reptil yang takutin. Yang dia pegang itu takutnya ular berbisa. Soalnya apa? Dia minim pengetahuan, tapi dia ngaku gue bisa ngobatin. Tapi akhirnya giliran dia udah kegigit, dia malah minta donasi, minta bantuan. Jadi semua orang yang susah. Oh gitu. Iya. Jadi ya di balik itu dia nyari penghasilan dari situ aja gitu ya. Iya. Donasi dari segi penggalangan dana gitu. Iya, dari situ. Udah gitu kalau misalkan kita main hewan, contoh ular kobra harganya berapa sih? Paling 50.000, paling mahal ya ratusan ribu, bahkan bisa ada ya beberapa sampai jutaan. Iya. Tapi kalau misalkan kita kegigit, itu serumnya aja bisa sampai 20 20 juta. 20 juta. Serumnya aja itu. Iya. Itu tergantung dosis ya. Iya. Nah, soalnya apa? Saya tahu dari kemarin saya nanya ke beberapa teman yang kegigit ular, itu ternyata serumnya emang mahal. Itu ular kobra tuh. Kobra sama king kobra. Kobra sama king kobra. Nah, Iya. kalau yang kayak ular-ular yang berbisa kan banyak tuh jenisnya kan, bukan Iya. cuma king cobra sama kobra biasa aja. Kalau yang lain itu kayak gimana tuh? Jadi ular emang banyak beberapa jenis. Kalau misalkan kobra emang udah lumrah lah.
Tapi ada beberapa ular yang orang jarang tahu. Iya. Soalnya kayak ular cabe, ular picung, terus ada ular welang, weling, Taipan gitu ya. Taipan dia nggak ada di sini. Nggak Dia ada di Papua. Papua doang itu. Papua doang. Oh gitu. Iya, kalau king cobra sih masih ada di daerah Pulau Jawa. Ini yang punya acara takut. Soalnya dia apa namanya mukanya ngarah ke sini teman-teman. Jadi panik sendiri gitu kan takut digigit kan lumayan. Orang tadi Pindi aja bilang segede gini tulang aja bisa retak. Bisa retak. Iya, gimana kalau yang gede ya kan? Hancur. Ini emang kalau dia sehariannya sama Pindi terus atau gimana nih? Kalau ini sih seharian sama saya. Jadi dia udah biasa tidur bareng. Tapi kalau Bisa tidur bareng. tidur bareng. Soalnya apa di sana saya nggak ada tempat. Emang tempat ada. Cuman masalahnya gini. Satu dia ini hewan dilindungi. Jadi Iya. kita nggak bisa pamer sana sini. Jadi ini emang saya ada niatan nanti kalau misalkan udah ukuran 2 meter atau saya udah nggak sanggup lah, ini mau saya serahin ke BKSDA. BGSD kan. Ya, atau ke Ragunan, Taman Mini kayak gitu. Nah, kalau Pindi sendiri dapat buaya muara ini dari hasil rescue kah? Terus Pindi nyari sendiri kah atau iya gimana itu? Kalau ini sih saya dapat hasil rescue. Jadi saya dapat di daerah Lebak Bulus. Bu jauh juga. Iya. Jadi ini sebelum bulan puasa saya dapat di Lebak Bulus. Itu daerah perkotaan tapi ada buaya muara tuh. Ada. Itu buaya muara bukan itu buaya liar. Jadi itu buaya lepasan. Oh, maksudnya? Buaya lepasan. Jadi ada beberapa orang miara buaya. Jadi dia mungkin udah nggak sanggup atau bosen, dilepasin sama dia. Kayak gitu. Oh, gitu. Ini aja saya dapat di gorong-gorong. Di gorong-gorong tuh. Di gorong-gorong. Gorong-gorong lebar ya paling ya cuma 50 cm. Sampai sekarang udah gede gini ya? Udah segede gini. Hampir berapa berarti 1 tahun tuh tadi Pindi ngerawat ya? Iya, kisaran 1 tahun lah. Mungkin salah satu. Makannya apa sih kalau boleh tahu? Kalau buaya sih dia makan daging. Kalau misalnya di sana biasanya makan lele, terus dicampur kepala ayam. Nggak dicampur sama Nasi sambal padang enggak? Nasi padang enggak? Kan siapa tahu gitu lele dicampur sambelnya gitu kan biar kayak enggak pakai lah, lele. itu keenakan. Nah, kalau untuk ngomong-ngomong hewan-hewan yang dilindungi nih, kan ini salah satu buaya muara yang memang dilindungi gitu kan. Itu proses untuk kita miaranya sendiri, kita bikin surat-suratnya enggak sih gitu? Harus bikin itu. Pindi sendiri bikin tuh. Kalau saya kan ini buaya liar. Buaya liar. Jadi saya nggak bikin, kecuali ada buaya dari penangkaran kayak gitu. Jadi kalau misalkan buaya liar ya nanti mau nggak mau entah itu dirilis di hutan, bukan hutan di sini, di daerah Kalimantan sana. Bisa juga kita kirim ke Ragunan atau BKSDA kayak gitu. Yang Jadi ke Badan gitu Konservasi ya. Iya, betul. Oh, jadi seumpamanya kalau misalnya kita dapat buaya muara tapi liaran gitu. Jadi kita nggak perlu harus wajib bikin surat-surat itu enggak gitu. Enggak juga. Jadi kalau penangkaran aja kita penangkaran ya. Kalau kan itu buaya liar, kalau misalkan buaya liar kita bikin surat-surat di mana? Iya sih, betul. Nah, untuk proses bikin surat-surat itu sebetulnya ribet gak sih? Maksudnya kan mungkin banyak ya pecinta-pecinta hewan yang dia pengen gitu miara hewan yang dilindungi, cuman dia nggak mau ngurus surat-suratnya. Jadi kebanyakan belinya secara ilegal. Kan banyak kayak gitu kan? Banyak. Karena mungkin ribet prosesnya, terus harga surat-suratnya juga emang jadi misalkan contoh ini buaya muara. Ini paling kalau misalkan ilegal paling pasaran cuma 700.000. Tapi kalau misalkan udah ada surat-surat itu harga bisa naik. Berapa tuh kisaran? Ya kisaran jutaan lah pokoknya. Saya nggak tahu pasarannya soalnya belum pernah beli. Ini aja dapat hasil dari rescue gitu ya. Iya. Kecuali kalau misalkan kayak arwana, kalau arwana sih saya tahu pasarannya. Oh, arwana. Tapi kalau arwana gitu dia yang pertama kan ya kita tahu kan arwana kan mahal juga gitu kan. Itu kenapa bisa banget sih? Apa dia hewan yang dilindungi kah atau seperti apa? Kalau arwana sih emang dia hewan dilindungi. Dia kan kayak super red dia dari Sungai Kalimantan, Kapuas sana. Itu memang benar-benar ada di Kalimantan aja tuh? Ada di Kalimantan. Dia ada di lokasi-lokasi tertentu, titik-titik tertentu, jadi nggak nyebar ke seluruh penjuru nggak. Oh, jadi di Kalimantan pun di titik-titik tertentu gitu? Iya. Oh. Dan arwana itu juga dia paling banyak di tempat-tempat yang ada buaya. Tempat-tempat yang ada buaya? Iya. Kok bisa begitu? Soalnya apa, kalau misalkan ada buaya, ekosistem kejaga. Jadi orang-orang itu nggak nyari ikan arwana terus kayak gitu. Betul. Udah gitu kan orang pada tahu arwana harganya berapa. Dan mungkin untuk pakan arwana juga lumayan mungkin ya? Arwana sih kalau pakan ya lumayan. Dia bisa makan ikan kecil, jangkrik, terus ulat Hongkong, bisa juga kodok, kelabang kayak gitu. Nah, untuk Pindi sendiri selain buaya muara di rumah punya hewan apa aja nih yang pribadi Pindi punya gitu? Kalau saya di rumah nggak miara hewan.
Oh gitu. Nggak miara hewan, jadi cuma ini doang. Ini doang. Ini Pure doang. ini aja gitu ya. Pure ini aja. Berarti selama ini mungkin Pindi ngerawat hewan yang Bukan punya saya, punya Kaluki. Kaluki Iya. gitu. Nah, bicara dengan Kaluki nih, Pindi kalau track record lah gitu sebelum bergabung dengan atau sering join sama Kaluki, awalnya gimana sih, Pin? Coba bisa diceritain nggak? Kalau saya sih sebenarnya dari teman. Jadi teman tuh pertama jualan kodok ke dia. Terus nggak lama Lucky Hakim ngajak bikin konten ngerilis hewan, jadi ngelepasin hewan. Iya. Hewan-hewan hasil rescue kayak gitu. Ular tuh atau apa? Ular, ada biawak juga kayak gitu. Ada tupai, musang kayak gitu. Terus dari situ nggak lama dia ngajak bikin konten lagi. Bikin konten nyari hewan juga. Dari situ kita udah kenal sama dia juga udah mulai kenal sama kita. Dari situ kita sering main ke rumah dia, dijailin terus, kayak digigit-gigit hewan, pokoknya kalau misalnya ke rumah dia dijailin terus sampai sekarang. Sampai akhirnya jadi konten ya. Jadi konten Dan akhirnya Pindi ikut bareng terus nih sama ikut dia. bareng terus. Soalnya apa? Kalau misalkan saya di rumah atau Lucky Hakim, kalau misalkan kamu di rumah susah saya manggilnya. Udah gitu jauh lagi. Jauh ya. Jauh, udah mendingan kamu diem aja di sini. Oh gitu. Iya. Nah, Pindi sendiri diikut sama Kaluki ini sendiri aja atau ada teman-teman juga yang ikut bareng? Kalau saya sih di sana sendiri. Jadi itu emang bukan kemauan saya, jadi emang kemauan Lucky Hakim. Oh gitu. Iya. Jadi ya ikutin aja gitu. Ikutin apa aja maunya Kaluki alurnya, gitu. iya. Oke, betul. Nah, maksudnya kayak kemarin kan kita teman-teman di sini di Cikuda juga sebenarnya ikut bangga gitu kan. Iya. Yang pertama Pindi bisa ikut bareng sama Kaluki ya, Iya. artis ternama di Indonesia gitu Iya. kan. Terus kemarin juga ada di acara televisi di DTV ya, ini talk show gitu. Ya, ini Ramadan. Oh, ini Ramadan. Ya, diganti dulu. Karena momentumnya Ramadan. Ya, Ramadan. Oke. Itu Pindi pure karena Lucky Hakim dipanggil sama ini Ramadan terus Pindi jadi ikut atau Pindi diajak sama Kalukinya nih? Kalau saya diajak. Diajak. Ya, cuman kenapa saya di sana diem terus? Itu studio dingin banget. Jadi saya nggak bisa ngomong. Nggak biasa sama AC gitu ya? Nggak biasa sama Kalau AC. di sini panas. Ini panas. Jadi biasa. Ya karena ya kita orang biasa, maksudnya orang kampung lagi, jadi udah biasa panas-panasan Udah biasa gitu panas-panasan. ya. Ketemu AC jadi kaget. Kaget. Baik-baik meriang. Nah, untuk bicara konten Pindi sendiri kan, Pindi punya konten gak deh? Punya. Apa tuh konten? Nama konten kita, YouTube kita Pindi Sibolang. Nah, itu teman-teman jangan lupa subscribe channel Pindi Sibolang. Tuh. Sekarang bicara konten dan subscriber itu udah sampai berapa sih? Subscriber sih sebenarnya masih dikit. Berapa Jadi tuh? masih dikit, masih 1000. 1000 dikit teman-teman dibanding sama konten Bina Remaja. Ya, baru berapa? Kan bertahap. Iya. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Ya ibaratnya proses lah sampai Pindi dapetin subscriber 1000 itu bisa diceritain gak sih proses mungkin dari hiruk pikuknya seperti apa gitu? Aduh, itu panjang sih ceritanya dari awal. Jadi awal sama si bikin konten malu-malu bahkan ngerekam aja ya masih banyak ngeblur. Iya. Ngeblur terus banyak kekurangan. Ya alhamdulillah sekarang udah agak mendingan lah, walaupun kameranya juga boleh minjem. Ya namanya juga proses, siapa Iya. tahu kan kita nanti bisa punya kamera sendiri, Iyalah. kru sendiri Iya. ya kan. Hewan juga mungkin nanti bisa dapetin yang banyak-banyak kayak Iya. gitu mungkin gitu kan. Oke. Apalagi ya kira-kira? Ya kagak tahu. Bicara balik lagi nih ke konten Pindi sendiri gitu kan. Ya. Selain Pindi sering ikut sama Kaluki Hakim, di situ Pindi sering ikut, maksudnya nyelipin konten-konten Pindi nggak sih gitu maksudnya? Mungkin bisa buat nambah subscriber gitu. Kadang suka nyelipin kayak gitu di situ. Jadi emang saya bukan di konten Lucky Hakim doang saya ikut. Jadi ada beberapa konten kayak Sahabat Alam, terus ada Rio Belga Channel, ada juga Padi Animal Channel, banyak pokoknya channel-channel yang lain saya ikut ke dalamnya. Jadi join. Makanya nanti juga habis lebaran niatan Panji ngajak collab sama Dunia Anjing Kita. Jadi nanti habis lebaran saya ada challenge lagi nih. Digigit sama anjing. Itu challenge dari Panji atau dari Kaluki? Itu jadi saya dapat challenge dari Dunia Anjing Kita. Dunia Anjing Kita sama Dunia Satwa Kita. Itu channel YouTube juga tuh. Itu channel YouTube. Panji, Jadi saya itu digigit itu jadi bukan saya sombong. Iya. Bukan saya sombong saya kuat enggak. Jadi cuma ngasih tahu tekanan hewan ini semana gigitannya. Paling parah semana. Kayak kemarin
ikan baung itu ikan lele, gigitannya aja bisa parah. Kok bisa gitu? Bisa parah. Jadi ikan lele itu dia punya gigi-gigi kecil. Kalau misalkan tangan kita disedot itu kan yang saya kemarin gigit itu baung jaksa ukuran 10 kilo, jadi panjang hampir 1 meter. Jadi pas saya digigit, tangan saya pada basret. Jadi kayak kita diamplas kasar, cuman langsung pret kayak gitu. Oh gitu, lumayan juga berarti kalau gitu. Lumayan, perih. Ngomong-ngomong nih, nanti Ya. habis lebaran katanya Pindi mau collab sama Bang Panji. Panji. Iya kita tahu lah kan kalau untuk konten animal kayak misalkan kalau Panji tuh khusus reptil atau kayak gimana tuh? Kalau Panji sih khusus reptil dia. Reptil Sama hewan. Pokoknya bukan reptil doang sih dia. Tapi dia cenderung masuk ke zona reptil. Kayak Zona reptil. ya, terutama ular. Dia masuk. Ya karena ya Panji si Panji petualang. Panji petualang kan maksudnya kan emang kita kenal kan pawang ular gitu Pawang kan. ular, ya. Ya Terutama pawang ular kobra. ya. Nah kalau Pindi sendiri mau nggak sih maksudnya kayak ikutin kayak Bang Panji gitu? Gua fokusnya mau di ular gitu misalkan. Kalau saya sih niatan, saya nggak ngikutin siapa, jadi saya ngikutin alur ceritanya aja. Kedepannya gimana kayak gitu. Oh jadi Pindi mah berjalan aja sih. Berjalan aja. Berjalannya waktu ya. Iya, saya nggak usah ngikutin si A, ngikutin si B, enggak. Jadi saya ngikutin ya gimana kedepannya aja, kayak gitu. Kedepannya saya bikin konten apa, ya itu saya pikirin kedepannya kayak gitu. Jadi resiko udah kita tanggung. Udah tanggung sendiri. Udah tanggung sendiri. Jadi kita tangan mau robek semana itu udah tanggung jawab kita. Soal kenapa? Itu konten-konten kita. Oh gitu. Iya. Oke, dengar collab nih teman-teman. Tadi kan kita sebelum mulai podcast kan sempet ngobrol nih sama Pindi gitu kan bahwa tadi dia udah ngomong gitu bahwa dia sempet collab dengan ya kita tahu lah Master Deddy Corbuzier. Iya. Bener gak? Pernah. Kemarin tuh. Itu maksudnya konteksnya pembahasannya terus mulai dari ya gimana sih caranya buat manggil Pindi itu? Ya itu sampai sih manggil Pindi gitu. sebenarnya sih dari Lucky Hakim. Jadi mungkin Dedi ngeliat di kontennya Lucky Hakim, dari situ dia resep mungkin. Oh gitu. Resep, ya dia manggil kita, kayak gitu. Karena sering di challenge gigit sesuatu gitu ya. Bisa jadi. Soalnya kalau yang kayak misalkan gue sendiri kan sering lihat tuh apa namanya channel Kaluki gitu kan yang ketika Pindi digigit hewan-hewan kayak gitu kan. Kalau dilihat komen-komennya kan sering banyak yang bilang, ini kayaknya punya ilmu kebal nih. Ini kayaknya punya ya sesuatu lah sampai. Kalau misalkan kayak gitu kita nggak usah nanggepin. Oke gitu. Nggak usah nanggepin. Jadi kalau misalkan kita tanggepin, emang sih dari apa tuh namanya? Saya lupa. Kalau komenan apa teh? Komenan. Oh, komenan. Iya. Nah, jadi kalau misalkan komenan ngehujat netizen. Ya netizen Ribet banget ribet. netizen. Jadi kalau misalkan netizen kayak gitu, saya kadang nggak usah tanggepin. Soalnya apa kalau misalkan kita tanggepin, jadi kita pusing sendiri gitu. Iya betul. Pusing sendiri. Jadi saya nyari tanggapan yang baik itu bakal saya respon. Tapi kalau tanggapan yang buruk enggak. Mungkin bisa jadi motivasi juga buat Pindi Iya. ke depannya. Mungkin kalau misalkan ada arahan, itu mungkin saya perbaikin. Iya betul. Tapi kalau misalkan kayak ngehujat, wah ini punya ilmu kebal, ini punya ini, saya nggak tanggepin kayak gitu. Karena memang Pindi sendiri pure, ya dia nggak punya ilmu apa-apa Nggak punya ilmu apa-apa, jadi ya cuman ngandelin apa tuh namanya? Pengetahuan gitu Pengetahuan sama nyali. Iya, memang itu sih kuncinya, kita harus punya nyali yang lebih ya. Iya, nyali yang lebih kayak gitu. Kayak contoh kita mainin hewan kayak gini, semua orang bisa mainin hewan. Bisa. Tapi kalau kita nggak punya nyali, Iya, ciut. iya sama sepertinya kayak tadi barusan kayak kalau contoh misalkan kayak misalkan kayak gini. jangan itu dekat banget jangan ya benar teman-teman Iya. harus punya nyali yang kuat. Kalau saya sih ya mohon maaf gitu kan nggak punya nyali Tangannya mau digigit sama enggak dia? karena kan ini sendiri tadi bilang digigit ini aja bisa retak tangan apalagi kalau misalnya yang gede gitu Iya. kan. Nah bicara balik lagi nih kita ke buaya muara sih gitu. Tekanan buaya muara itu bisa apa namanya dibanding hewan-hewan lain itu seperti apa sih kalau belum tahu? Jadi kalau misalkan buaya muara, dia gigitannya tuh emang yang pertama tuh paus orca. Paus Paus orca, dia itu paus pembunuh. Dia itu bisa ngerobek hiu putih. Ukurannya bisa lebih gede. Hiu juga bisa kalah tuh sama paus orca. Itu kalah. Paus orca. Terus yang kedua pemegangnya ini, buaya muara. Hiu pun kalah gitu sama buaya muara. Kalau sama buaya muara mungkin enggak jadi sebanding gitu. Sebanding gitu lah ya. Cuman kalau misalkan buaya muara kenapa dia punya gigitan yang kuat? Kita bisa lihat. Jadi buaya muara itu dia kalau nerekam jadi ngebuka rahangnya kecil susah.
Tapi kalau misalkan nutupnya itu bisa gede banget. Nutupnya bisa gede Tekanannya banget. gitu. Tekanannya. Makanya ini dimegang dinobatkan buaya muara itu pemegang gigitan terkuat di dunia kedua. Ya. Nah, untuk tekanannya emang seberapa besar sih gitu? Ya, kalau misalkan segede gini aja bayangin aja retak. Kalau misalkan gede kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Udah hancur kali. Dia kan biasanya kalau yang sering dibilang sih kalau digigit kan dia diputer kan? Iya. Mangsa itu diputer sampai putus sampai gitu. putus. Nah, itu baru dimakan. Lagian juga banyak kan orang kayak contoh di daerah Sulawesi, Sumatera sana itu banyak orang dimakan buaya. Buaya muara tuh. Buaya muara. Kan ada tuh emang di Indonesia ada beberapa jenis, ada buaya muara, sinyulong, ada buaya nova kayak gitu. Cuman yang paling banyak rekor makan korban tuh buaya muara. Soalnya apa? Ya itu dari ulah kita sendiri. Jadi iya. Jadi banyak orang dimakan buaya karena buaya itu kelaparan sana, dia susah nyari makan, makanya buaya itu banyak masuk ke pemukiman. Oh gitu. Iya, jadi di daerah sana banyak buaya masuk ke pemukiman sawit. Saya dapat kabar-kabar dari tim-tim mancing di sana. Itu yang mancing di daerah kelapa sawit itu banyak buaya muara. Bahkan saya pernah ke sana di daerah Kapuas. Itu saya tidur di rumah yang bawahnya air, itu kalau misalkan kita senterin malam-malam itu ada buayanya. Itu pilih sendiri daerah ke daerah Kalimantan gitu. Ke daerah Kalimantan itu survei langsung gitu. Survei langsung itu tahun 2016 kalau nggak salah saya. Jadi diundang sama tim mancing dulu. Kira saya mancing di daerah Jakarta, tahu-tahu diajak ke sana. Itu saya kaget. Jadi saya tidur di rumah gubuk, cuma saya nggak tahu di daerah Kapuas mana. Itu saya tidur di gubuk bawah air. Kalau misalkan kita senterin, kita corongin di air itu kadang ada buaya muaranya. Itu buaya muaranya bukan segede-gede gini, itu gede-gede banget. Mungkin orang juga bisa kalah gedenya gitu ya. Oh, itu bukan kalah lagi. Aduh, jadi gitu teman-teman, jangan ya kalau misalkan kita tahu, cuma sekedar tahu, jangan coba-coba. Jangan coba-coba buat main-main sama reptil gitu ya. Iya, sebenarnya sih hewan itu dia takut sama orang. Sebenarnya tuh. Sebenarnya buaya muara aja dia takut sama orang. Buaya muara, harimau, kenapa dia berani nyerang? Karena emang populasi makanan dia sudah sedikit. Habitatnya udah karena ulah hancur. manusia sendiri gitu kan. Terus ulah manusia juga, tapi kita juga yang makan. Ya karena kebutuhan pokok juga mungkin Tin. Kayak gitu. Ya apalagi kan sekarang kan banyak pemerintah kan banyak ngebangun gedung atau bangun-bangun rumah segala macam yang bikin habitatnya semakin mengecil, hancur. Jadi mungkin dia banyak masuk ke pemukiman. Iya, contoh kayak kemarin yang di daerah Depok kalau nggak salah, yang ular kobra tuh. Oh, yang sempat rame-rame itu ya? Ya, itu rame, itu viral tuh, ular kobra masuk ke pemukiman. Itu kalau ular kobra sih emang dia paling banyak di pemukiman. Kita nyari di hutan itu susah. Kok bisa begitu? Ya emang jadi di hutan itu tikus sudah susah banget. Tikus, makanan ular itu susah. Karena memang itu mata rantai makanan dia. Mata rantai makanan dia. Contoh aja kayak ular sanca. Ular sanca dia itu kalau misalkan kalau nggak percaya telusuri aja, kadang gorong-gorong. Kita udah bisa nemuin ular sanca. Sekarang pun bisa gitu. Sekarang bisa. Ada. Karena gitu teman-teman, habitatnya semakin tergerus oleh manusia sendiri, jadi ya akhirnya dia masuk ke pemukiman. Iya. Jadi ini kamera yang on yang mana? Ini apa itu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau ini kan nyorotnya ke frame 2 nih. Kalau ini cuma ke Pindi gitu. Khusus buat Pindi. Berarti saya enggak usah nengok-nengok sana? Enggak usah. Jadi gitu teman-teman. Ya, ini sedikit sedikit obrolan inspirasi lah maksudnya. Proses Pindi mungkin dari mulai terjun ke dunia YouTube sampai ikut sama Kaluki dan collab sama YouTuber yang bisa dia bilang udah punya nama dan subscriber banyak gitulah ya. Ya kalau menurut kita atau teman-teman yang ada di sini itu merupakan sesuatu yang ya berprestasi lah gitu ya. Maksudnya Pindi sendiri bisa ikut sama Kaluki, apalagi kan Pindi putra asli Cikuda gitu, bisa membanggakan nama kita atau teman-teman yang lain kayak gitu kan. Makanya maksud kita ngundang Pindi di Bina Remaja ini pun seperti itu, buat menginspirasi teman-teman yang lain gitu kan. Karena kan yang namanya hobi, kesukaan yang sesuatu hobi yang dibayar kan seru gitu kan. Dalam artian kita nggak perlu capek-capek, kita nggak perlu pusing-pusing mikirin pekerjaan gitu teman-teman. Kita tinggal ngelakuin hal yang kita suka atau hobi yang kita suka, bisa dibayar. Apalagi kan ya syukur-syukur besok-besok Pindi bisa nambah subscribernya, viewersnya. Besok-besok bisa kita undang lagi. Amin. Mungkin besok-besok mah
bukan Pindi yang seperti ini yang kita lihat. Pindi yang udah ya siapa tahu Pindi yang udah punya nama dan segala macam mungkin lebih sulit gitu untuk datang ke sini. Saya sih sebenarnya ya welcome aja. Iya. Cuman saya paling nunggu beberapa waktu kayak gitu. Jadi nggak misalkan Pin datang sini saya nggak bisa langsung. Jadi saya udah ada izin. Oh gitu. Kayak gitu. Izin dari Kaluki sendiri Iya. ya. Karena Ya, kan sekarang juga kan posisi ya PSBB atau sendirilah corona. Iya. Kalau misalkan nggak corona sih bebas kayak gitu. Contoh aja kalau misalkan dia di sini aja bebas. jangan dibebasin teman-teman. Kalau bebas kan baik. Ya sebelum itu kita minta maaf nih teman-teman. Iya. Kalau misalkan kita nggak pakai masker atau Iya. apapun. Soalnya kenapa? Pindi sama saya gitu, maksudnya kita tetanggaan dan kita Iya. memang rumahnya berdekatan. Jadi Iya. kalau anjuran dari pemerintah sih nggak perlu ya kayak gitu. Nggak perlu. Perlu sih sebetulnya, cuman karena memang kita bertetanggaan gitu, jadi ya lebih minim lah Iya. dari corona gitu. Yang kan. penting kita jangan terlalu banyak kontak, jangan banyak kerumunan kayak gitu. Iya, dan sering-sering cuci tangan, kayak gitu. gitu. Ya. Oke. Kalau banyakin minum kopi. Harus kayak gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih buat Pindi udah mau datang ke studio yang ya bisa dibilang masih kecil dan minim lah gitu. Iya, tapi studio kayak gini kalau bagi saya sih udah lumayan lah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Proses namanya. Mungkin nanti bisa kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Mungkin nanti juga next kita bisa undang Pindi lagi teman-teman. Dan mungkin nanti dia bawa hewan yang lebih Kayak contohnya harimau. jangan. Itu bisa lebih berbahaya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pindi Yes. udah mau datang ke sini. Sebelumnya ya kita mohon maaf kalau misalkan tempat Pin. Udah dia nggak gigit aja terusin. Amin. Teman-teman tolongin teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pindi udah mau datang ke sini. Ya. Mungkin besok bisa. Bawa hewan yang lebih jinak lagi. Amin, jangan bawa hewan kayak gini takut. Ya dari saya sih pesannya kita tetap lakuin hal yang kita suka. Iya. Jangan mudah menyerah. Ya. Ya proses itu adalah sebuah kenikmatan bagi kita. Ya. Dalam proses itu kita bisa menemukan hasil yang memang sebelumnya kita ingin tuju. Gitu. Nah, Oke, kesan-pesan untuk Pindi nih dari Pindi lah, pesan-pesan dari Pindi buat teman-teman yang memang pada dasarnya suka sama hewan, terutama untuk reptil, karena kan Pindi sendiri lebih suka atau condongnya ke reptil gitu. Iya. Pesannya kayak gimana sih kalau buat teman-teman? Jadi kalau kesan saya sih pesan-pesan saya yang penting kita pelajarin dulu. Pelajarin dulu dalam miara reptil, kita harus tahu harus tahu mana hewan yang aman, mana yang enggak. Terus kalau misalkan kita main ular berbisa, ular ya pokoknya yang mematikan, minimal kita punya dana. Ya sebangsa-bangsanya paling dikit 20 lah. 20 juta. Iya, soalnya apa? Sewaktu jadi hitung-hitung buat tabungan, sewaktu-waktu kita kegigit. Nah, jadi kita nggak ngerepotin orang lain. Iya, karena gitu. kan kita mana tahu gitu Mana kan. tahu misalkan- resiko kita di mana, kegigit kita di mana. Iya. Itu kan nasib kayak gitu. Iya, intinya gitu teman-teman. Kita pelajari dulu hewan yang mau kita piara Iya. atau ya minimal kita tahu dasarnya lah. Tahu dasarnya minimal, penanganannya. Gitu. Oke. Soalnya apa banyak teman-teman dari anggota-anggota reptil kayak gitu. Dia ngaku apa tuh namanya udah hebat dalam miara reptil, udah tahu, udah jago, tapi pas dia kegigit ular berbisa, dia nyari bantuan sana sini, dia pusing sendiri. Aduh, gue ini ngelakuin gimana? Padahal dia miara hewan udah ya dibilang bertahun-tahun. Iya. Tapi pas dia kegigit, aduh ini gua gimana kayak gitu. Jadi lebih baik kita tahu penanganannya dulu, terus kita tahu resikonya, efeknya gimana ke depannya, baru kita miara hewan. Dan minimal kita punya dana sedikit-dikitnya. Betul. Iya. Ibaratnya jangan sampai salah langkah gitu Ya, ya. jangan sampai salah langkah daripada kita merasa jago, kita kayak contoh sini ada ular kobra diri kayak gitu. Tapi kita nggak punya duit, kalau misalnya waktu ada yang kegigit, kan berabe. Iya, apalagi kan ya kita minimal kita tanggung jawab sama diri kita sendiri lah Iya, kayak gitu ya. gitu. Oke. Terima kasih banyak nih sekali lagi buat Pindi. Iya. Oke, cukup sekian teman-teman dari saya dan Pindi Sibolang. Oke, jangan lupa nih subscribe channel Pindi Channel Pindi Sibolang Sibolang dan Bina Remaja Bina Official 04. Oh iya. Subscribe jangan lupa tuh. Nah, itu dengerin teman-teman. Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bina Remaja teman-teman.